Firman Tuhan tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25, demikian bunyinya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dengan acara besar gerejawi, yaitu peringatan Jumat Agung. Untuk gereja kita, peringatan Jumat Agung dirayakan dengan acara yang hikmat, berupa ibadah dan perjamuan kudus. Perayaan Jumat Agung memang sepi dengan aksesoris. Selain nuansa busana yang teduh, hampir tidak ada simbol-simbol yang lain. Bagi kita, perayaan Jumat Agung dijalani dengan khusyuk. Perayaan puncak Jumat Agung hanya didahului dengan acara pembacaan peristiwa terakhir Kristus pada acara malam-malam Pasyok. Mengapa kita tiap tahun menghadirkan kembali pembacaan akan peristiwa hari-hari terakhir yang dialami Yesus tersebut? Tentu agar kita disentuh kembali dengan garis besar kisah dan latar belakang dari peristiwa Jumat Agung. Itu adalah sebuah peristiwa yang amat penting, yang menyangkut hidup mati kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, yaitu tindakan penyelamatan Allah untuk menghapus dosa manusia berdosa melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Sahabat Delima yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa peristiwa Jumat Agung itu tidak terjadi tiba-tiba, melainkan melalui sebuah gerak perjalanan kehidupan dan pelayanan Yesus yang terus maju, mulai dari Galilea sampai perjalanan akhir ke Yerusalem, mendapat pengurapan di Betania
mengikuti perjamuan terakhir, dan akhirnya melintasi lembah Kidron. Nama Kidron itu sendiri artinya adalah suram atau hitam. Sebelum akhirnya tiba di Getsemane, dari rangkaian hari-hari terakhir inilah, khususnya pada saat Yesus dan para murid menikmati hidangan Paskah Yahudi, Yesus yang telah mengetahui saatnya tiba berkata kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Sebelumnya, tidak kurang dari 3 kali, Yesus juga sudah berkata, "Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan." Sahabat delima, meski para murid telah berkali-kali mendengar perkataan itu, namun mereka tetap tidak mengerti kemana arahnya, sampai hal itu benar-benar terjadi. Itu yang membuat mengapa kemudian seorang muridnya menjumpai perkumpulan pemuka-pemuka agama yang sedang mufakat di satu tempat. Tekad mereka sudah bulat, yaitu menangkap, mengadili, dan mengakhiri kiprah Yesus, yang pada sangka mereka Yesus ini tidak cocok sebagai nabi yang dinubuatkan Musa, sebab berani-beraninya dia mengaku-ngaku berhak mengampuni dosa. Bukankah keputusan untuk mengampuni itu adalah perbuatan ilahi? Dengan dasar apa Yesus ini mengampuni perempuan yang telah bersalah itu? Apa hak Yesus untuk memberikan pengampunan kepada orang lumpuh di kolam Bethesda? Lalu alasan kedua, mengapa para pemuka agama Yahudi juga memastikan bahwa Yesus ini juga tidak cocok sebagai Mesias yang dinubuatkan pada masa pra dan pasca pembuangan Babel? Sebab dia tidak memperlihatkan tanda-tanda calon pengganti Raja Daud yang telah menjadi legend bagi umat Tuhan sepanjang zaman, karena kehebatannya membangun kerajaan duniawi. Itulah yang akhirnya menuntun kepada peristiwa penangkapan Getsemane. Lalu setelah melewati berbagai proses pemeriksaan, akhirnya dibawa ke tempat penyaliban di Golgota. Perjalanan hidup Yesus yang mengalir, yang berujung pada peristiwa Golgota itu, baru sebuah pemahaman yang biasa. Manusia sekuler yang tidak tahu menahu tentang kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru pasti mudah menangkap dan memahami mengapa Yesus tergiring kepada penyaliban. Itulah yang dimengerti oleh para pemuka agama Yahudi. Sejak awal mereka tidak respek kepada Yesus. Dari mulanya mereka suka mendebat dan meminta bukti kalau benar Yesus adalah nabi yang dinubuatkan Musa. Mengapa dia membawa ajaran baru yang tidak sesuai dengan Taurat yang dibawa Musa? Padahal mereka saja yang tidak mengerti. Yesus datang bukan membatalkan hukum Taurat. Orang Farisi aja yang tidak mengerti. Jelas-jelas Yesus menguatkan tuntutan dasatita
atau 10 perintah. 1 iota pun tidak ada yang boleh batal. Justru maknanya diperluas Yesus. Yang melanggar perintah ke-6 bukan cuma menghilangkan nyawa, melukai hati orang dengan kata-kata pun sudah pantas masuk neraka. Demikian Yesus. Yang melanggar perintah ke-7 bukan cuma tindakan amoral. Hati yang amoral pun sudah melanggar perintah ke-7 dan sudah merupakan kejahatan. Siapa yang bilang Yesus melanggar aturan Taurat? Cuma orang-orang saja yang susah mengerti. Tapi kalau Yesus membawa ajaran baru, itu memang betul. Untuk apa Yesus kalau cuma mengulangi Taurat? Untuk apa kalau Yesus cuma mengulangi saja apa yang dikatakan dalam kitab Taurat, misalnya Ulangan 6 ayat 4-5. Shema Yisrael, Adonai Eloheni, Adonai Echad. Kalau cuma mengulangi ucapan itu saja, Yesus datang dan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu kemudian coba mengulangi, inilah 10 perintah Allah. Perintah ke-6, jangan membunuh. Perintah ke-7, jangan berzina. Dan seterusnya. Tapi kita juga harus kritis. Jangan pula dibatalkan. Jangan lupa bahwa kitab Taurat tidak untuk dibatalkan. Misalnya, sesudah Yesus datang, perintah 4 batal, perintah 5 batal, perintah 6 batal. Oh, bukan begitu. Termasuk nasihat Yesus tentang pernikahan, makin hebat. Jangan lagi mundur ke zaman Musa. Akhirnya apa yang baru dari Yesus ini? Semua warga gereja tentunya sudah mengetahui sesuatu yang baru yang dibawa oleh Yesus. Karena hal itu berarti kita membentangkan apa yang Yesus ajarkan secara lengkap dalam perjalanan hidupnya. Seperti yang dikatakan dalam ayat 20 tadi. Karena Ia, maksudnya Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Aneka perayaan gerejawi memperingati Jumat Agung mengikuti tradisi masing-masing gereja. Itu adalah oke. Tidak terlepas dari peristiwa di seputar hari-hari terakhir pelayanan Yesus, di mana puncaknya adalah peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Maknanya tiap-tiap tahun kita rasakan, meski tidak selalu mudah diuraikan dengan kata-kata. Yang pasti, peringatan Jumat Agung disebut sebagai upaya kita untuk menghormati karya penyelamatan Yesus, Sang Juru Selamat. Peristiwa Jumat Agung menampilkan sekaligus 3 karya Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Dalam tugas kenabian ada penyampaian firman melalui peristiwa penyaliban. Dalam tugas mesianik ada tindakan kemenangan. Dan dalam tugas keimaman ada karya pendamaian dalam peristiwa kematian Yesus di kayu salib.
Dengan kata kufar, istilah untuk pendamaian dan penghapusan dosa. Secara hurufiah, kata kufar berarti menutupi, maksudnya menutupi dosa. Istilah yang akrab dalam acara penghapusan dosa pada masa keyahudian. Itu sebabnya kita memperingati Jumat Agung dengan melaksanakan perjamuan kudus. Damai Jumat Agung kiranya menyejukkan hati kita dan menguatkan komitmen kita dalam meneruskan panggilan Kristus seperti yang disebutkan dalam firman tadi. Yang pertama, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kedua, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yang ketiga, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Tidak lupa, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, damai Jumat Agung kiranya menguasai kita.